Indonesia memiliki kekayaan sumber daya mineral dan batu bara yang sangat besar. Ekonomi Indonesia yang dulunya masih berbasis pada ekspor bahan mentah memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah ketergantungan pada ekspor bahan mentah yang membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, ekspor bahan mentah juga tidak memberikan nilai yang optimal bagi perekonomian domestik. Berbagai instrumen kebijakan seperti pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah memaksa para pelaku industri pertambangan untuk melakukan hilirisasi minerba. Hilirisasi minerba merupakan suatu proses dengan tujuan memberikan nilai tambah dari bahan mentah yang telah ditambang dari perut bumi, dengan tujuan memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar dan menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan dan mandiri. Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Bahkan, besarnya bisa mencapai 23% dari seluruh cadangan di dunia. Dengan cadangan yang sangat besar ini, Indonesia bisa menjadi nomor 1 dalam industri hilirisasi nikel, termasuk kendaraan listrik. Selain itu, nikel dapat diolah bisa menjadi stainless steel atau bahan baterai. Pemerintah Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara mendukung program hilirisasi emas dengan kerjasama PT Freeport Indonesia dan PT Aneka Tambang PDK. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong kabinet merah putih menjalankan program strategis, termasuk sumber daya energi dan hilirisasi sumber daya alam. Dan kerjasama ini, Indonesia tidak perlu lagi mengekspor semua bahan mentah hasil tambang secara langsung. Semua bahan kini dapat diproses di dalam negeri dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia dengan menghemat devisa negara hingga ratusan triliun rupiah dalam 5 tahun. Menyadari manfaat besar dari peningkatan nilai tambah tersebut, beberapa kebijakan baru mulai ditetapkan untuk mendorong hilirisasi. Pemerintah memberikan insentif fiskal dan non-fiskal berupa keringanan pajak dan perizinan yang lebih mudah bagi perusahaan yang berinvestasi dalam hilirisasi. Selain itu, pemerintah juga mendorong pembangunan kawasan industri dan fasilitas pengolahan di dekat lokasi tambang untuk meringankan biaya transportasi dan logistik. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan melakukan program pelatihan dan pendidikan vokasi. Namun, hilirisasi belum cukup untuk mendorong Indonesia dari negara industri berkembang menjadi negara industri maju. Untuk benar-benar menjadi industri maju, Indonesia perlu mendorong pengembangan produk setengah jadi, produk jadi, dan lebih bagus lagi menjadi produk akhir dalam industri. Untuk mencapai itu semua, diperlukan pengembangan infrastruktur, SDM, dan kebijakan yang mendukung. Evaluasi kebijakan juga dinilai penting agar hilirisasi tidak hanya menguntungkan industri asing, tapi juga mendorong transfer teknologi dan kemandirian industri nasional.